Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas 3A2 Manajemen, akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional Indonesia. Berikut ini nama kelompok kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eva Indra. Pengertian dan sejarah ketahanan nasional. Pengertian, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Artinya, kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erwin. Sejarah ketahanan nasional. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh mereka terus menjalar sampai ke kawasan Indochina sehingga satu persatu negara di kawasan Indochina seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja menjadi negara komunis. Gejala tersebut mempengaruhi para pemikir militer di lingkungan SSKAD, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, atau sekarang menjadi Seskoat. Mereka mengadakan pengamatan dan kajian atas kejadian tersebut. Tahun 1960-an, gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di tahun 1965, komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan, yaitu gerakan 30 September yang akhirnya dapat diatasi. Menyadari akan hal tersebut, maka gagasan tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa Indonesia, serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa-masa mendatang dan terus menguat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ria Ratna. Unsur-unsur ketahanan nasional ada 8. Yang pertama yaitu penduduk. Tanpa adanya penduduk, sebuah negara mustahil mencapai tujuan nasionalnya karena sebuah bangsa pada dasarnya merupakan sebuah kelompok masyarakat yang bergerak bersama mencapai satu tujuan. Yang kedua yaitu wilayah. Tanpa adanya wilayah, negara dan bangsa akan kehilangan identitasnya. Sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan salah satu senjata utama dalam mempertahankan diri di bidang ekonomi, serta menjaga harkat dan martabat suatu negara, terutama dari intervensi asing. Ideologi. Ideologi merupakan senjata sebuah negara yang menyatakan identitas dirinya dan menjadikannya berbeda dengan bangsa lain yang menjadikannya unik. Politik.
Politik merupakan sebuah cara untuk mencapai kebutuhan bersama di tengah keberagaman kebutuhan tanpa menimbulkan perpecahan. Ekonomi merupakan unsur ketahanan yang menopang keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Sosial budaya menyangkut identitas atau jati diri masyarakat yang membangun sebuah negara, dan tanpanya sebuah negara akan kehilangan identitas dirinya sendiri. Pertahanan dan keamanan. Kedua unsur ini memastikan bahwa sebuah negara dapat kondusif dari berbagai ancaman, baik dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta Dewi. Pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional. Astagatra merupakan konsepsi dasar ketahanan nasional yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuan yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara. Penjelasan atas tiap gatra dan ketahanan nasional. Astagatra terdiri dari 8 komponen. Dalam komponen Astagatra dari Trigatra dan Pancagatra. Komponen penyusun Trigatra adalah 1. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan dan ketahanan nasional negara yang bersangkutan. 2. Gatra wilayah. Wilayah turut pula menentukan ketentuan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara yaitu bentuk wilayah negara, luas wilayah negara, posisi geografis, dan daya dukung wilayah negara. 3. Sumber daya nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam wilayah, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan kontrol atas sumber daya alam. 4. Gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena itu, ideologi bagi suatu bangsa memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat dan sebagai sarana pemersatu dari masyarakat. 5. Gatra di bidang politik. Politik penyelenggara bernegara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. 6. Bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global saat ini. 7. Gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen dari sosial budaya masyarakatnya. 8. Gatra di bidang pertahanan keamanan. Keamanan suatu negara merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer. Oleh karena itu, unsur suatu negara pertahanan keamanan berada di tangan tentara. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintah negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosi. Globalisasi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah merupakan suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Di zaman era globalisasi ini, segala sesuatu aspek kehidupan yang ada bersaing begitu ketatnya, dari mulai aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, era globalisasi ini ditandai dengan adanya perdagangan bebas di mana produk dari suatu negara dengan bebas dapat masuk dan diperjualbelikan di negara lain. Kenyataan itu tentu menimbulkan tantangan bagi semua negara untuk mampu bersaing dalam meningkatkan kualitas produk industrinya. Bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan itu.
ancaman dari luar negeri seperti infiltrasi, subversi, dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme, serta invasi dari darat, udara, dan laut oleh musuh dari luar negeri. Melihat berbagai tantangan tersebut, seluruh elemen bangsa seperti pemerintah, masyarakat, generasi tua, wanita, pemuda, dan sebagainya memiliki peranan vital di masing-masing bidangnya. Namun, pemuda yang memiliki batasan produktif dalam berkarya memiliki posisi yang penting. Dalam konstruksi pemuda, posisi generasi muda lebih sebagai subjek dibanding sebagai objek yang pada tingkat tertentu berperan secara lebih aktif, produktif dalam membangun jati diri secara bertanggung jawab dan efektif. Artinya, kalaupun masih banyak pemuda yang berposisi sebagai objek pembangunan, maka harus terjadi perubahan paradigma, sehingga posisi mereka sebagai objek bisa berubah dengan pemberdayaan diri dan kesadaran berkarya. Dengan demikian, pemuda tidak hanya memiliki tantangan terhadap dirinya sendiri, yaitu melihat dirinya sebagai objek pembangunan, tetapi tantangan luar yang menghampiri seluruh bangsa. Tren utama globalisasi dan aspek strategis lainnya yang berlangsung pada awal abad 21 masih berkisar pada demokrasi, individualisme, hak asasi manusia, lingkungan hidup, revolusi bidang informasi, liberalisasi perdagangan, dan pergeseran pengimbangan kekuatan dunia. Di satu sisi, lingkungan strategis tersebut membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, sehingga menjadikannya sebagai peluang. Sedangkan di sisi lain ada pula dampak negatifnya, sehingga menjadikannya sebuah tantangan bagi pemerintah. Tiap negara termasuk Indonesia harus memiliki ketahanan dalam menghadapi setiap perubahan, karena suatu bangsa yang memiliki tingkat ketahanan nasional yang tinggi akan mampu mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Akmala. Analisis kasus tentang pengaruh globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia dalam aspek sosial budaya. Studi kasus yang pertama yaitu pengaruh globalisasi terhadap nilai sosial budaya pada rumah tradisional masyarakat Sade, Lombok Tengah. Teknologi memiliki pengaruh yang amat besar terhadap globalisasi, salah satunya terhadap nilai-nilai budaya yang pada khususnya rumah tradisional masyarakat Sade. Budaya lokal lambat laun akan tergerus oleh budaya asing dan secara perlahan potensi melenyapkan. Sebab globalisasi menciptakan berbagai tantangan baru, serta permasalahan yang harus dipecahkan. Globalisasi menggiring kehidupan masyarakat ke zaman yang semakin berkembang. Perkembangan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan perubahan pada nilai sosial budaya di masyarakat yang turun-temurun dalam ikatan kepercayaan nenek moyang. Untuk dapat memahami apakah masyarakat Sade terkena pengaruh dari adanya dampak globalisasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai budaya pada rumah Sade berpengaruh pada nilai-nilai budaya masyarakat di antaranya nilai estetika yang berhubungan dengan keindahan yang ada pada rumah tradisional suku Sasak yang sudah ada yang masih terlihat sampai saat ini. Namun dengan perkembangan zaman dan globalisasi menyebabkan masyarakat sudah mulai menggunakan bangunan yang lebih modern. Kemudian ada nilai kearifan lokal yang merupakan tradisi yang telah diwarisi oleh nenek moyang. Kebiasaan masyarakat Sade menggunakan bahan bangunan dari alam seperti atap menggunakan alang-alang, dinding dari anyaman bambu, dan lantai menggunakan kerbau yang dicampur tanah liat sebagai pengganti semen. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Rigiana. Mahasiswa dalam peningkatan ketahanan nasional bidang sosial budaya. Mahasiswa sebagai individu merupakan bagian masyarakat kampus ataupun masyarakat umum bangsa Indonesia dengan ciri-ciri khasnya. Lingkungan yang paling dekat dan erat kaitannya dengan kehidupan mahasiswa sehari-hari adalah lingkungan sosial budaya. Sikap mental mahasiswa serta tingkah lakunya akan oleh karena itu
perlu adanya pengarahan bimbingan agar sikap mental dan tingkah laku mahasiswa dapat berperan secara positif di dalam perkembangan sebagai manusia seutuhnya. Terkandung keharusannya meningkatkan kemampuan pokok potensi dasar manusia yang meliputi aspek kognitif, yaitu kemampuan penalaran dalam arti kemampuan berpikir kritis dan logis dalam menghadapi setiap masalah. 2. Aspek afektif, yaitu pembentukan dan pengembangan kemampuan dasar manusia yang mempengaruhi sikap hidupnya. Aspek psikomotorik, perkembangan pribadi manusia seutuhnya di kalangan mahasiswa dalam bentuk keharmonisan antara perkembangan psikis dan fisis. Untuk itu, penguasaan pengetahuan dan pengembangan sikap harus terwujud dalam gerak dan tingkah laku manusia perwujudannya. Dalam gerak dan tingkah laku mahasiswa perwujudannya keahlian bidang sebagai tenaga profesional mampu mewujudkan tingkah laku yang disadari, emosi yang stabil sebagai manusia dewasa. 3. Dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menyangkut bidang penelitian ilmiah sebagai usaha untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif secara dinamis. Dalam bidang pengabdian pada masyarakat, jalur formal diselenggarakan sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi masing-masing, yaitu program KKN. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa datang ke arah sasaran. 2. Industri teknologi dapat diberikan kepada masyarakat tempat agar masyarakat mampu meningkatkan teknologi mereka yang telah ada ataupun memberikan teknologi terapan. Yang ketiga, penyuluhan pendidikan. Memberikan penyuluhan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat setempat yang meliputi orang dewasa, remaja, dan anak-anak. 4. Kebudayaan. Para mahasiswa berasal dari berbagai daerah, beradat istiadat yang berbeda. Kepada masyarakat setempat dapat disampaikan aneka ragam kebudayaan sehingga mereka memiliki wawasan budaya yang lebih luas bangsa dan tanah air. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Aryan Firdaus. Oke. Salah satu contoh kasus ketahanan nasional dalam bidang sosial budaya adalah Malaysia mengklaim dan mempatenkan batik motif warang rusak, angklung, wayang kulit, hingga rendang. Sehingga Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan bahwa pemerintah telah mendaftarkan batik dan angklung ke UNESCO. Masyarakat Indonesia harus bangga memakai kain batik. Rasa cinta terhadap kain Nusantara ini harus terus digelorakan dengan cara memadukannya di kegiatan sehari-hari. Batik adalah sebuah teknik atau proses menuliskan atau menegaskan kain bergambar dengan menggunakan malam atau lilin yang pengolahannya diproses sehingga memiliki ciri khas. Secara panjang perjalanan batik hingga kini akhirnya batik diakui Organisasi Dunia UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2 Oktober tahun 2009 sebagai Masterpiece World Heritage. Langkah ini merupakan reaksi munculnya dari klaim tersebut. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.